Halo, ketemu lagi dengan Dr. Ari Polim. Hari ini saya akan menjelaskan bagi para pasutri yang akan melakukan program IVF atau in vitro fertilization atau program bayi tabung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah yang akan dilaksanakan selama program ini berjalan. Nah, program ini akan kita mulai biasanya pada saat mens. Jadi para pasutri akan datang pada saat mens hari kedua ataupun hari ketiga. Nah, pada saat mens, dokter akan melakukan USG pertama kali untuk melihat daripada berapa jumlah folikel yang ada di dalam kedua ovarium atau indung telur daripada para ibu. Nah, hasil daripada perhitungan folikel ini menjadi dasar kita untuk menentukan berapa dosis yang akan kita pakai untuk disuntikan. Jadi nanti kita akan melakukan suntikan yang dilakukan setiap hari setelah kita mengetahui kadar hasil hormon yang diperiksa pada mens hari kedua atau ketiga. Nah, suntikan ini maksudnya adalah untuk memperbesar ukuran daripada folikel. Ya, sebagai contoh, ukuran folikel pada saat mens hari kedua ketiga itu di bawah 10 mili. Setelah dilakukan penyuntikan, dia akan bertambah besar. Biasanya kita akan evaluasi dalam 4 hari untuk menilai bagaimana respon daripada perkembangan folikel. Nah, pada hari ke-6 atau ke-7 kita akan USG dan kita akan nilai kadar hormonnya apakah sudah sesuai dengan suntikan dosis yang kita pakai. Kemudian kalau sudah sesuai, kita akan lanjutkan suntikannya sampai hari ke-9 atau ke-10. Kemudian kita akan evaluasi lagi ukuran daripada folikel daripada ovarium, baik kiri dan kanan. Minimal dia mencapai 17 atau 18 mm. Kalau sudah mencapai ukuran tersebut, artinya folikel ini siap untuk dilakukan proses trigger. Artinya dipecahkan dengan menggunakan hormon HCG. Ya, untuk persiapan dilakukan pengambilan telur atau ovum pick up. 36 jam setelah dilakukan penyuntikan HCG, kita akan dilakukan prosedur ovum pick up. Nah, seperti apa prosesnya? Jadi ovum pick up itu kita hanya menggunakan USG dengan menggunakan jarum puncture. Pasien dalam keadaan dilakukan anestesi sedatif, jadi tidur kurang lebih selama 30 menit. Nah, prosedurnya adalah melalui transvaginal. Ya, kita masukkan USG kita dan kemudian yang tadi sudah kita ukur, ukuran yang matang, itu kita lakukan proses penyedotan. Suction, kemudian sel telur di dalamnya itu akan masuk ke dalam tabung, kemudian akan dievaluasi dengan embriologis, ya, di bawah mikroskop dilihat bagaimana kualitas daripada sel telur tersebut. Jadi semua folikel yang matang itu akan kita sedot, baik dari ovarium kiri maupun dari ovarium kanan. Setelah kita sedot semua, ya kurang lebih 30 menit prosesnya adalah selesai dan setelah itu pasien boleh untuk pulang. Ya. Nah, setelah hari yang sama kita akan mengambil juga sel sperma. Jadi sperma akan dipilih ya dari ratusan atau puluhan ribu bahkan jutaan sperma yang didapat, itu akan dipilih dengan dilakukan metode washing terlebih dahulu. Dilakukan centrifuge ya untuk membersihkan sel-sel sperma, kemudian dipilih dengan menggunakan mikroskop ya. Berapa jumlah sperma yang akan dipilih tergantung dari jumlah sel telur yang didapat oleh seorang wanita. Satu sel sperma akan dilakukan proses namanya ICSI, intracytoplasmic sperm injection, yaitu disuntikin ke dalam satu sel telur. Jadi kalau wanita itu mempunyai minimal 10 sel telur, kita butuhkan adalah 10 sel sperma. Jadi pada proses IVF ini kita lakukan proses bantuan untuk membantu proses fertilisasi. Nah, setelah dilakukan proses fertilisasi, keesokan harinya kita bisa melihat perkembangan daripada embrio tersebut. Jadi dari hari pertama kita lihat adalah inti dari sperma bersatu dengan inti telur, kita sebut adalah zigot. Nah, kemudian perkembangan zigot ini akan kita amati ya dengan menggunakan mikroskop juga. Kita akan menilai perkembangannya di hari kedua dari menjadi 2 sel, kemudian dia berkembang menjadi 4 sel ya. Kemudian dia berkembang menjadi 8 sel pada hari ketiga ya.
dan berkembang terus pada hari keempat menjadi morula sampai dengan menjadi ratusan sel yang kita lihat pada menjadi blastosis, yaitu pada hari kelima. Ini adalah fase akhir daripada pembelahan embrio. Nah, setelah dia mencapai stadium hari ketiga atau hari kelima, kita lakukan seleksi daripada embrio tersebut. Dari hasil seleksi kita pilih yang paling baik, kemudian kita akan pilih mana yang akan kita lakukan embrio transfer. Jadi embrio transfer bisa dilakukan segera setelah pada hari kelima hari tersebut, atau kita tunda kalau memang kondisi rahim tidak memungkinkan atau karena kondisi hormon tidak memungkinkan, yang kita lakukan namanya frozen embryo transfer. Jadi kita lakukan proses embryo transfer, prosesnya adalah seperti ini. Jadi pasien tidak dalam keadaan dilakukan anestesi, jadi dalam keadaan biasa, cuma harus memenuhkan kandung kencingnya. Karena kita akan menggunakan USG supaya kita bisa melihat dengan jelas. Kita menggunakan kateter yang sangat tipis, kemudian kita masukkan ke dalam rahim dan kita letakkan embrio tersebut. Ya. Kita bisa tanam 1 atau maksimal 2 embrio, tergantung protokol dari setiap klinik. Dan sisa embrio yang tersisa kita akan bisa lakukan pembekuan embrio untuk bisa dipakai di kemudian hari. Nah, setelah dilakukan proses embrio transfer, pasien tetap berbaring dan setelah itu diperbolehkan untuk pulang. Nah, kurang lebih proses IVF ini adalah berlangsung selama 2 minggu. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.